Iya baik Bapak Ibu. Sebelum kita memulai sesi ini, sebelum saya buka sesi ini, jadi perlu saya sampaikan bahwa ini adalah pertemuan pertama kita di era new normal ya. Jadi seperti dengan anjuran protokol pemerintah, sebelum kita memulai pertemuan ini, saya ingatkan kembali, coba Bapak Ibu dipakai maskernya, udah ya, tetap jaga jarak, dan kemudian tadi sebelum kemari kita udah cuci tangan semua ya. Ya, nah jadi memang kita tetap bisa menyelenggarakan pertemuan ini, namun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pemerintah. Dan kita sama-sama berdoa supaya kedepannya kita bisa beraktivitas dengan normal dan pandemi COVID-19 segera berakhir ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah ya. Jadi sebelum kita memulai sesi ini ya, nah kita ini akan membahas mengenai sesi 6 ya, cermat meminjam dan menabung. Ya, ada yang tahu ini modul berapa? Iya benar, modul 2 ya, pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Masih ingat Bapak Ibu? Di pertemuan sebelumnya bulan lalu kita membahas tentang apa? Yang ingat coba tunjuk tangan. Ada yang ingat? Ah iya, Bu Yuni masih ingat? Silakan Ibu, tentang apa kita pertemuan bulan lalu membahas apa? Iya, pengelolaan keuangan keluarga ya. Jadi itu mengenai apa Bu? Iya, mengatur keuangan, penyeimbangan antara pengeluaran dengan pendapatan. Udah dipraktekkan di rumah? Membuat catatan kas harian, menggunakan sistem amplop. Ada yang udah dilakukan di rumah? Udah ya? Nah, oke. Buat yang udah melakukan, kita beri dulu tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, ya. Jadi pertemuan di bulan sebelumnya kita membahas mengenai pengelolaan keuangan keluarga, di mana ibu-ibu harus bisa menyeimbangkan antara pendapatan dengan pengeluaran, ya. Jadi tidak ada pengeluaran di luar batas dari kemampuan pendapatan ya. Jadi yang penghasilannya harian bisa menggunakan sistem catatan kas harian, kemudian yang penghasilannya bulanan bisa menggunakan sistem amplop. Jadi pengelolaan keuangannya lebih teratur ya. Nah di sesi ini, di sesi 6, cermat meminjam dan menabung, maksud dari tujuan sesi ini adalah ibu-ibu mampu merencanakan pinjaman dengan matang ya. Kemudian memiliki keterampilan untuk memilih tempat meminjam yang sesuai kebutuhan, dan menyadari bahwa menabung dapat menjadi salah satu cara mencegah berhutang kembali. Kemudian mengetahui pilihan cara yang tepat menabung sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi di sesi ini untuk mengawalinya, saya mau tanya dulu sama Ibu ya. Pernah mengalami kesulitan keuangan nggak? Pernah nggak? Kemudian bagaimana cara mengatasi bagaimana cara mengatasi kekurangan uang selama ini? Ada yang bisa jelasin? Ya? Bu ada? Berhutang ya, berhutang uang, berhutang barang ya. Kemudian berhemat. Kalau pernah berhutang, selama ini pernah berapa kali berhutang seumur hidup? Iya, ada yang sekali, ada yang 2 kali ya. Berhutang itu boleh nggak sih? Iya, boleh ya, berhutang itu boleh. Namun tetap saja harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dikelola dengan baik supaya tidak kejadian gali lubang tutup lubang,
gali lubang, tutup lubang, ya kan? Nah, jadi di sini kita tetap bisa melaksanakan, kita boleh berhutang, namun dengan catatan harus dengan perencanaan yang matang ya. Nah, di sini saya akan putarkan film untuk Ibu. Film 2A, 2B. Maaf, film 2B ya. Bisa kelihatan? Ya, kita saksikan dulu film 2B-nya ya. Nah, udah ya. Nah, di film itu apa yang dihadapi oleh keluarga Bu Lili? Ada yang bisa menerangkan? Ada yang bisa menerangkan? Iya. Silakan, Bu. Dengan Bu siapa namanya? Saya lupa. Oh iya, Bu Anissa ya. Silakan. Wah, iya benar ya. Kita beri tepuk salut dulu untuk Bu Anissa. Salut, salut. Salut, salut. Salut ya. Nah, jadi di film ini Bu Lili kebingungan ya ketika menghadapi anaknya sakit. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai cadangan tabungan, tidak mempunyai uang berlebih, ya kan? Jadi terpaksa harus berhutang, ya kan? Berhutang dengan rentenir, ya. Itulah mengapa pentingnya kita merencanakan hutang sebelum meminjam. Nah, jadi di sini di flip chart 2A, ya, bisa Ibu lihat ya di sini. Sebelum meminjam ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, untuk apa kita meminjam? Ya kan? Sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan ya, bukan keinginan atau untuk kegiatan produktif ya. Kemudian, adakah cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Nah, jadi seandainya ada keperluan yang mendesak, coba jadikanlah hutang itu sebagai pilihan terakhir. Ya Bu, kalau ada cara-cara lain yang bisa digunakan selain berhutang, coba gunakan cara tersebut terlebih dahulu ya. Kemudian, berapa besar kita perlu meminjam? Jadi berapa uang yang kita perlukan ya? Sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayar. Jangan kita meminjam dengan jumlah yang besar namun tidak sesuai dengan jumlah kemampuan yang bisa kita bayarkan. Itulah yang nantinya akan menyebabkan masalah gali lubang, tutup lubang. Kemudian, bagaimana kita dapat meminjam pembayaran itu kembali? Bagaimana kita dapat membayar kembali pinjaman tersebut, ya kan? Sesuaikan waktu pengembalian dengan kemampuan kita, dengan pola pendapatan kita, ya kan? Misalnya kita mampunya membayar itu seminggu sekali. Jangan kita cari pinjaman dengan pola pengembalian yang harian. Nah ya, kemudian kemanakah kita dapat memperoleh pinjaman? Bandingkan tempat-tempat pinjaman yang ada di sekitar kita. Bank misalnya, koperasi, simpan pinjam, arisan, dan lain-lain ya. Kemudian itu tadi ya. Jadi pastikan sebelum Ibu meminjam uang, pastikan terlebih dahulu di mana tempat yang harus Ibu datangi untuk meminjam dan bagaimana pola pengembaliannya. Kemudian sesuaikan dengan penghasilan yang kita dapatkan ya. Nah, ini di flip chart 2B saya akan memperlihatkan tempat-tempat meminjam. Ini ya, tempat-tempat meminjam. Jadi tempat meminjam itu ada banyak, Bu. Di sini ada bank, koperasi, kelompok simpan pinjam, saudara, dan rentenir. Nah, jadi pastikan Ibu memahami tempat-tempat meminjam yang akan Ibu datangi. Pilihlah tempat meminjam yang prosesnya mudah, ya kan? Kemudian pengembaliannya tidak memberatkan dan waktu pengembaliannya bisa disesuaikan dengan pola pendapatan Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai kita terjebak ya, karena mungkin kebutuhan yang mendesak. Jadi Ibu karena kan biasanya kalau di rentenir itu gampang ya, prosesnya cepat,
kemudian uangnya diberikan cepat. Nah, namun perlu diingat bahwa rentenir itu bunganya besar, ya. Itu akan seperti mencekik layar kita sendiri gitu, Bu, kalau minjem di rentenir. Karena sekarang banyak ya yang keliling-keliling yang menawarkan pinjaman ke Bapak Ibu, ya kan? Nah, itu yang perlu dihindari, ya kan? Sebenarnya kita tidak harus melakukan peminjaman seandainya kita punya uang tabungan. Jadi, pesan saya, walaupun sedikit demi sedikit, coba ditabung, Bu, uangnya. Ya kan? Ini yang dikhawatirkan. Jadi, ketika nanti ada keperluan yang mendesak, misalnya sakit, misalnya ada terjadi sesuatu di keluarga Ibu, ya jangan sampai ya. Itu kita bisa menggunakan uang tabungan, ya. Nah, ini kita lihat ya, cerita acak di lembar cerita 2B. Ada dipegang semua ya, Bu. Nah, bisa dilihat cerita acaknya. Apa, Bu, yang bisa ditangkap dari cerita tersebut? Ya, Bu Lili? Ya, Bu Lilis? Ya. Jadi di sini ada ibu-ibu yang meremehkan salah satu ibu yang karena menabung uang PKH-nya, ya kan? Diejek ya, sedikit-sedikit. Ngapain nabung sedikit, ya kan? Nah, tapi kemudian ibu itu mengalami kecelakaan. Kemudian dia tidak bisa membayar biaya rumah sakit, ya kan? Terpaksa harus meminjam dengan orang yang diejeknya tadi. Jadi itulah mengapa pentingnya menabung ya. Kalau kita punya uang simpanan, kita punya uang tabungan, mudah-mudahan ketika kita ada permasalahan, kita bisa menggunakan uang tersebut tanpa harus berhutang. Nah, kayaknya udah lemas-lemas ini ya. Coba kita kasih dulu yel-yel yang kemarin, masih ingat ya? Masih ingat? Uang tidak cukup, ya diatur dong. Nah, kita ulangi lagi ya. Uang tidak cukup, ya diatur dong. Nah ya, kemudian kita lihat di flipchart 2C Bapak Ibu ya. Kenapa kita harus menabung ya? Nah, dari lembar cerita tadi kita bisa lihat ya, bisa kita simpulkan bahwa itulah kenapa pentingnya menabung, ya kan? Kenapa? Ada yang bisa kasih pendapat apa pentingnya menabung? Supaya apa? Bu Zara? Iya, supaya bisa menutupi kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Kemudian iya ya. Nah, jadi memang menabung itu sangat penting ya. Jadi ada di sini tips untuk menabung dengan sukses ya. Jadi menabung itu juga perlu direncanakan loh, Bu. Nggak bisa sembarangan juga ya kan. Jadi di sini di flipchart 2D. Tapi sebelum kita baca flipchart 2D ini, saya ingin kasih tips untuk menabung dengan sukses ya. Bahwa menabung itu penting untuk berjaga-jaga dan mencapai tujuan tertentu. Kemudian menabung tidak harus dalam jumlah yang banyak, asalkan disiplin. Menabung harus direncanakan sesuai dengan tujuan dan harus disisihkan di awal, bukan ditunggu dari sisa pengeluaran. Nah, jadi menabung itu bukan harus ditunggu dari sisa ya, Bu, tapi memang rutin dan disiplin. Kita anggarkan per hari berapa yang ditabung, per minggu berapa yang ditabung, ya. Jadi di flipchart 2D ini ada ya kolom rencana menabung. Tujuan menabung, apa tujuannya? Di sini misalnya membayar uang bakal sekolah, ya kan? Kemudian target jumlah tabungan, berapa jumlah tabungan yang akan ditargetkan, ya kan? Kemudian lamanya berapa lama, kemudian jumlah yang harus ditabung, misalnya per bulan, per hari berapa ada yang tabung, per minggu berapa, sampai dengan target tersebut terpenuhi. Kemudian setelah direncanakan tersebut, barulah ibu mulai menabung, ya kan? Jadi ketika ada target, ketika ada capaian yang ingin dicapai dengan disiplin, maka rencana tersebut akan dapat terlaksana, ya kan? Makanya itulah pentingnya perencanaan menabung. Nah, kemudian memilih tempat menabung ya, Bu. Memilih cara dan tempat menabung. Jadi menabung itu bisa di mana aja sih? Coba ada yang bisa kasih pendapat, menabung bisa di mana aja? Biasanya di mana?
Iya, di bank. Kemudian di rumah juga bisa ya kan. Kemudian pakai celengan ayam ya Bu di rumah ya. Iya. Kemudian bisa di kelompok simpan pinjam, koperasi, arisan, atau di sekolah ya kan. Nah, jadi memang menabung bisa di mana aja. Tapi tetap perhatikan ya, memperhatikan kemudahan-kemudahan yang bisa diperoleh di tempat-tempat menabung tersebut. Jadi di Flipchart 2E ini, tempat menabungnya bisa dilihat dari lokasi yang mudah dijangkau, kemudian setoran rutinnya berapa, kemudian bisa diambil sewaktu-waktu, kapan ibu butuh, kapan bisa diambil gitu. Kemudian ada atau tidak biaya administrasinya, kemudian mendapatkan bunga atau SHO, kemudian ada resiko atau resiko uang tersebut dicuri atau dibawa lari. Itu harus diperhatikan ya. Nah, baik. Jadi itu ya mungkin yang bisa disampaikan dari sesi ini. Coba ada yang bisa menyimpulkan dari sesi ini, Ibu? Iya, Bu Anissa, silakan, Bu. Wah, benar sekali ya. Nah, untuk Bu Anissa, karena udah memberikan kesimpulan di sesi ini, kita kasih tepuk laga untuk Bu Anissa ya. Masih ingat ya, Bu, tepuk laganya? Oke, kita lakukan ya. Pakai lipstik, pakai bedak, pakai celak, laga nih. Oke. Nah, jadi itu ya kesimpulan dari sesi ini, dimana kita harus merencanakan peminjaman ya sebelum kita meminjam. Namun sebaiknya sebelum meminjam kita bisa merencanakan menabung. Jadi ketika ada keperluan mendesak, kita tidak perlu berhutang. Jadi karena itu berhutang itu sebagai pilihan terakhir ya. Jadi ketika kita menabung, kita bisa mengendalikan anggaran. Ketika ada kesulitan yang datang, kita bisa menggunakan uang tersebut untuk menutupinya ya Bu. Terima kasih ya Bu atas waktu dan partisipasi ibu-ibu semua dalam pertemuan di sesi ini. Untuk selanjutnya kita akan bertemu kembali di bulan depan di tanggal 10 Agustus 2020 di rumah Ibu Rima ya, di rumah Ibu Rima. Kemudian jangan lupa dibawa buku pintarnya ya Bu. Dan karena kita masih di era new normal, jangan lupa gunakan masker ya. Tetap gunakan masker, tetap jaga jarak. Dan saya pesan kepada Bapak Ibu, ketika nanti ada pencairan, tolong pegang KKS-nya sendiri. Ingat pesan saya, pegang KKS sendiri. Dan ketika melakukan penarikan, perhatikan protokol kesehatan pemerintah. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam sesi ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.